Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 159, Kaulah pria terbaik di bumi. Meskipun dia tidak yakin tentang hal itu, gadis itu tampak sangat mirip dengan orang yang mencium Duan Shaoan di restoran berputar, terutama dari sisi wajahnya. Setelah panggilan itu, dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Qian. Dan dia bahkan tidak tahu kapan dia bertunangan. Mu Qi merasa bingung dan sedikit gelisah saat memikirkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qian akan bertunangan begitu saja. Dia bertingkah seperti siput, bersembunyi dari kebenaran atau nasihat orang lain meskipun dia mengetahuinya. Qian tidak memberitahu Mu Qi tentang pertunangannya dengan Duan Shaoan, karena tahu bahwa Mu Qi telah mengetahui bahwa Duan Shaoan telah berselingkuh. Sepertinya dia ingin menyelesaikannya tanpa ada yang menghalanginya. Mu Qi tidak berinisiatif menghubungi Qian karena dia tahu bahwa tindakannya menelepon Qian untuk memberitahu tentang apa yang dilakukan Duan Shaoan terlalu menyakitkan baginya. Bagi Mu Qi, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, jika Qian tidak ingin menghubunginya, dia juga tidak akan melakukannya. Itu bisa dimengerti. Mengenang saat-saat bahagianya bersama Qian di Eton, dia merasa frustrasi karena mereka harus menghadapi begitu banyak kesulitan setelah mereka mulai kuliah. Mengapa mereka harus menanggung begitu banyak rasa sakit? Dia disakiti oleh Mu Tangshui. Kemudian, dia kehilangan ibunya. Hidupnya berubah drastis sejak saat itu. Untuk memastikan dugaannya, Mu Qi memperhatikan gerakannya untuk mencari tahu jurusan dan kelasnya. Dia juga mencari tahu nomor kamar asramanya. Setelah itu, dia melihatnya masuk ke dalam mobil hitam dan meninggalkan sekolah. Hal yang sama terjadi beberapa kali. Sepulang sekolah, Mu Qi memberitahu Seng Xiao tentang hal ini. Aku khawatir aku tidak bisa sedekat dulu dengan Qian. Kau benar. Dia bahkan tidak memberitahumu tentang pertunangannya. Seng Xiao berkata terus terang. Dia sudah bertunangan. Seng Xiao mengangguk. Lingkaran sosial masyarakat kelas atas tidak terlalu besar. Mu Qi tidak banyak bicara. Dia tampak kecewa. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki kehidupannya sendiri dan dia tidak berhak menghakimi tindakan Qian. Kekasih Duan Shaoan sedang belajar di Universitas Sengting. Dia tidak ingin bangun dari mimpinya. Anda tidak bisa memaksanya meskipun Anda peduli padanya. Mu Qi menghela nafas tak berdaya. Dia hanya bisa membiarkannya sekarang. Dia pikir persahabatannya dengan Qian sudah berakhir untuk selamanya. Namun, 2 hari kemudian, Qian meneleponnya. Qi, apakah kamu punya waktu? Aku ingin bicara denganmu. Ya, jawab Mu Qi. Jadi, sepulang sekolah, Mu Qi mengirim pesan singkat kepada Seng Xiao dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke kafe. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Qian tampak lebih dewasa setelah pertunangannya. Namun, Mu Qi tidak bisa melihat kebahagiaan di wajahnya. Qi, sebenarnya aku tahu. Mu Qi menyela. Meskipun aku tidak tahu mengapa. Aku hamil. Qian menjatuhkan bom sebelum Mu Qi bisa menyelesaikan kalimatnya. Anak Duan Shaoan. Kalau begitu, kamu bisa langsung menikah. Tetapi aku tahu bahwa dia masih berhubungan dengan wanita itu. Qian memegang cangkir. Air mata mengalir di pipinya. Aku baru berusia 18 tahun. Tetapi aku telah mengorbankan segalanya untuknya. Segala yang aku bisa, dan segala yang seharusnya aku lakukan. Tetapi, pada akhirnya, aku menyadari bahwa pria itu murahan. Mereka lebih suka hal yang tidak mungkin dicapai. Apakah orang tuamu tahu tentang ini? Ya, Qian mengangguk. Tapi Qi, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mu Qi menatap Qian. Dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia tanggung dalam waktu yang singkat ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menasihatimu sekarang. Aku tidak tahu seberapa penting anak itu bagimu atau apakah kamu ingin mempertahankannya atau tidak. Yang bisa kukatakan adalah Duan Shaoan bukanlah orang yang bisa kau percayakan nyawamu. Qian tampaknya telah mengambil keputusan setelah mendengarnya. Aku ingin mempertahankan anak ini. Ini adalah sebuah kehidupan. Tapi kamu baru berusia 18 tahun. Aku menginginkannya. Aku akan memberitahunya. Mu Qi tidak dapat menebak rencana Qian. Meskipun dia berasal dari keluarga kaya, dia masih terlalu muda untuk menjadi seorang ibu. Meskipun anak itu dapat dianggap sah, Mu Qi tetap merasa bahwa Qian tidak sanggup menanggung beban itu. Setelah bertemu Qian, Mu Qi diliputi emosi. Begitu sampai di rumah, dia langsung memeluk Seng Xiao tanpa berkata apa-apa. Seng Xiao membelai wanita itu dan menyentuh dahinya. Apakah kamu sakit? Apakah kamu merasakan sakit? Mu Qi menekan tangannya ke dadanya. Hatiku terasa sakit, Xiao. Qian sedang hamil, tetapi bajingan itu masih berselingkuh dengan wanita lain.
Temanmu tidak ingin bangun dari mimpinya. Semua yang kau katakan atau lakukan tidak ada gunanya. Mu Qi mengerti. Saya merasa sangat tidak enak. Untungnya Anda tidak sama dengan Duan Shaoan. Anda adalah pria terbaik di dunia. Seng Xiao menatap Mu Qi dan tersenyum penuh kasih. Dia tidak peduli dengan masalah Qian karena jika dia terus menipu dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menolongnya. Ada informasi terbaru tentang masalah yang sedang diselidiki Jing Yun. Apakah kamu ingin mendengarnya? Ada apa? Mu Qi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan penuh semangat. Jing Yun sudah menemukan dokternya. Dia dipecat oleh pengurus rumah sakit karena menolak mengubah diagnosisnya untuk menyembunyikan kebenaran tentang kecelakaan ayahmu. Siapa pengemudi yang menabrak ayahku? Saya khawatir kita harus bertanya kepada administrator. Dia tampaknya punya jawaban untuk semua ini. Mu Qi berbaring di tubuh Seng Xiao. Dia tertarik oleh tatapan mata Seng Xiao yang dalam, seolah-olah mampu melihat menembus segalanya. Melihat Mu Qi menghentakkan pantatnya seperti anak kucing, Seng Xiao mencengkeram pantat seksinya dan berkata, "Apa kau mencoba merayuku?" Mu Qi segera duduk kembali. "Tidak, aku tidak. Tapi menurutku postur tubuhmu sangat seksi," kata Seng Xiao. Dia memeluk Mu Qi. "Tidakkah kau tahu bahwa pria yang sudah tidak perawan mudah sekali terangsang? Tetapi apakah aku akan menjadi seperti Qian jika kita melakukannya setiap malam? Kapan aku tidak mengambil tindakan pencegahan?" Seng Xiao bertanya dengan percaya diri. "Tidak semua pria akan menyiksa tubuh wanita. Setidaknya priamu tidak akan melakukannya. Aku mencintaimu. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung rasa sakit karena aborsi. Itu adalah trauma seumur hidup bagi wanita. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah membaca banyak buku tentang kesehatan wanita demi dirimu, dasar tidak tahu terima kasih." Seng Xiao berkata dengan nada meremehkan, "Biarkan aku memandikanmu." Mu Qi mengangguk. Ia melingkarkan lengannya di leher Seng Xiao dengan puas. Ia membiarkan Seng Xiao membawanya ke kamar mandi. Sekarang ia tahu bahwa Seng Xiao adalah orang yang paling mengenal tubuhnya. Ia bahkan lebih mengingat siklus menstruasinya daripada dirinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah Seng Xiao hadir dalam hidupnya, dia tidak lagi mencatat menstruasinya di kalender. Dan Seng Xiao selalu meminta Su Zipei untuk merebuskannya sup herbal yang baik untuk wanita. Karena dia tahu Mu Qi ingin memperbaiki tubuhnya. Dia terlalu kurus. Dan dia ingin dia menjadi lebih sehat. "Xiao Xiao, kamu harus memberitahuku saat Jing Yun kembali. Aku ingin menjadi orang pertama yang mengetahui kebenarannya." Seng Xiao meletakkannya di tepi bak mandi. Dia mencubit hidungnya pelan. "Semakin banyak yang kau tahu, semakin kau akan kehilangan kebahagiaanmu."